Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang SCADA sistem tampilan pada sebuah program, sebuah industri pilot covering plan biogas flow process. Dari gambar yang ada pada flowchart kita buat menjadi SCADA sistem. Ini kita menggunakan ada program pada versi check 1. Di sini kita lihat bahwa ada control start stop. Di sini kita lihat ada output yang diatur menggunakan timer yang merupakan suatu di sistem di FAT/FIT yang kita anggap sebuah durasi level atau lamanya pemenuhan sumber tangki. Kita perbesar gambarnya dulu. Kita perhatikan di sini pump oil ini kita lihat alamat di cek program adalah 100.00. Ini dia. Jika kita start otomatis dia akan aktif di sini. Kemudian FAT/FIT-nya adalah 100.01. Alamat programnya itu dia. Kita buat di cek laddernya dan diatur dengan ada timer di sini. Timer ini kita anggap sebuah fungsi dari sebuah pemenuhan tank atau FAT/FIT, yaitu timer 00. Di situ ada level yang merupakan bisa kita simulasikan juga sebagai maksimal sebuah tangki. Di alamat timernya kita atur pada timer dan word 0-nya untuk areanya. Kemudian ranknya kita dari 0 sampai 100% kita artikan warna biru jika dia bergerak aktif. Untuk timer 0 itu kita fungsikan lamanya pemenuhan output FAT/FIT dan ada blinking di situ 1 second untuk lampu indikator pada FAT/FIT-nya. Dan sini adalah alamatnya 100.10 untuk lampu indikatornya. Kemudian lampu indikator tersebut atau FAT/FIT alamat tadi adalah 100.01 dan termasuk pipanya juga akan aktif dan motornya juga aktif dengan alamat yang sama. Jadi jika aktif FAT/FIT otomatis motor dan seluruhnya mengalir pump oilnya. Di mana motor itu kita buat posisi on dan posisi off dan berubah warna jika dia aktif. Kemudian equalizer tank kita lihat alamatnya adalah 100.02 pada cek 1 dengan diatur menggunakan timer 01 dan blinking pada lampu indikatornya adalah 100.11. Dan lampu indikatornya 111 ini dia kita buat pada posisi dan terus lanjut. Untuk percepat saja kita atur di sini ada full tank, bisa kita anggap sebuah berapa lama tangki itu penuh atau tekanan. Itu gunakan data memori di sini, data memori yang kita rancang pada ini dia data memori D0 plus 560 di sini dia setelah 100.05 aktif, dan itulah minimal dan ini resetnya auto stopnya kalau telah mencapai level yang diinginkan. Kita setting pada data memori di sini dan kita okekan di sini. Nah, sekarang kan kita lihat salah satu contoh membuat sebuah rangkaian ladder program. Kita pilih PLC-nya adalah CP1E, setting tipe PLC. Kita kembalikan ke gambar. Kita tutup dulu gambar simulasinya. Ini kita ambil tipe N20 PLC-nya, kita okekan. Oke. Inilah area kita untuk memulai sebuah program atau section. Kita sebagai contoh, kita ambil alamat C pada keyboard 00.00. Kita anggap sebagai start
memulai program. Di layar kita lihat bahwa pada skalanya kita anggap auto ya. Ini auto. Kemudian 100.00 ini merupakan output ya. Lalu kita kunci ya. Ini kita palm oil ya. Tadi palm oil adalah 100.00 dan stop 100.01. Kita anggap sebagai emergency stop. Jadi emergency jika kita tekan, semua sistem akan berhenti secara mendadak. Ini merupakan sistem kontrol start stop saja. Jadi jika start aktif, maka yang mematikanlah fungsi stop atau emergency. Sebaliknya jika emergency aktif, yang mematikan fungsi start. Gitu aja. Ini kita buat normally close pada pemutus kunci start stop. Kemudian untuk fungsi 100.00 sebagai awal pergerakan pump oil mill yang aktif, kita gunakan untuk aktivasi fat pit ya. Untuk berikutnya kita atur menggunakan timer. Tuh, kita buat timer 00 itu yang kita gunakan nanti lamanya fat pit itu penuh ya. Di sini sebenarnya jika dia penuh berarti apa? Nah, tidak ada pengaruh sebenarnya penuh itu ya, level aja sih sebenarnya. Tapi kalau diarahkan ke tekanan itu sangat berpengaruh ya, dan kita buat tekan maksimal nanti dan tekan minimal. Tentu menggunakan sensor-sensor yang harus dipasang pada tersebut. Tapi karena di simulasi kita masih sebatas memperlihatkan siklus kerjanya yang dengan benar. Kemudian fungsi timer 00 yang ada di fat pit untuk level itu kita aktifkan itu 100.01. Artinya adalah alamat yang kita aktifkan setelah pump oilnya telah memberikan siklus terhadap fat pit. Kemudian di fat pit ini kita hubungkan dengan waktu blinking, waktu 1 detik atau 1 second untuk menyalakan lampu indikator yang alamatnya adalah 100.010. Nah, kita coba untuk compile program yang sederhana ini. Tidak, kita lihat di sini adalah ini program no error, no warning. Kemudian kita work online kan atau Ctrl Shift W untuk mengaktifkan program ini, menguji coba apakah program ini berjalan dan tidak. Dan kemudian kita langsung ke start simulation, integrated simulation terhadap tampilan SCADA sistemnya. Kita close dulu yang tampilan yang tadi kan sudah kita tampilkan berbentuk SCADA sistem karena programnya kita rombak ya. Ini kita exit dulu yang lama, kemudian baru kita start operasi integrated simulasi. Ini tampilnya. Ini adalah program yang ada sebelah kiri. Kita auto kan fat pitnya mengalir penuh dan ada indikatornya. Jadi pergerakan dari program yang ada pada pabrik dengan tampilan sama dan bisa kita eksekusi di mana kita berada. Dan sensor-sensor yang memperlihatkan bisa kita pasang dan bisa kita eksekusi di mana saja kita berada, apakah langsung ataupun menggunakan aplikasi lain, menggunakan Arduino, Bluetooth dan lain sebagainya, atau Wi-Fi atau Blink sistem IoT sekaligus ya. Di sini dilihat pada tampilan adalah aliran valve oilnya warna hijau, aliran gasnya warna perak, sedangkan water dry-nya warna biru.
atau sirkulasinya warna biru setelah dia aktif ya. Kemudian pompanya warna kekuning-kuningan. Kemudian di sini ada auto otomatis emergency. Inilah indikator full tank, ini vakum atau gas holder, dan ini pembakaran pada boiler atau flat stack. Valve yang aktif berubah warna, kemudian kita emergensikan, dan sistem akan berhenti seketika di saat itu juga. Auto kan sistem akan balik lagi karena dia levelnya sudah setengah tadi ya. Dari valve fit telah aktif, sudah penuh, menunggu waktu untuk mengatakan equalizer, dan kita emergensikan, dan valve fit setengah ya, dia akan setengah. Kalau auto kan dia akan melanjut. Kemudian kita stop oleh simulatornya. Kemudian kita coba mengoperasikan program yang sudah kita buat tadi semuanya. Kita simpan di project PTPN 5 2020. Sini tadi. Sini sudah kita program sampai finish, walaupun semua belum kita lengkapi dengan indikator-indikator lainnya. Seperti ada di sini untuk ukuran berbentuk angka, hanya satu tangki kita buat pada continuously ya. Ini kita lanjut, output terakhir adalah 100.09 yaitu pada boiler, dan indikatornya lah 101.02. Ini 101.02 indikator lampu untuk fungsi boiler dan burner juga sekaligus. Kemudian timernya timer 05 untuk lamela ya. Kemudian timer 7 kita gunakan, timer 7 itu kita gunakan untuk aktivasi 100.09, kemudian output 108 adalah 7 ya lamela. Kemudian output untuk vakum 108 sama dengan gas holder, karena kita anggap sebagai sama sistemnya untuk gas ya dan pressure. Ini katanya 101.01. Kita coba simulasikan. Kita stop dulu yang tadi yang sudah kita simulasi, ini kita exit dulu. Kita lanjut untuk integrate simulasi programnya. Ini programnya tinggal kita penuhkan saja. Apakah menggunakan komputer atau TV ya? Kalau TV tidak bisa kita eksekusi, dan nilai daripada continuous sebelumnya stride-nya bisa kita atur. Ini full tank, ini sudah berfungsi, valve-nya mengatakan levelnya naik. Temperatur boleh dikatakan di situ, tekanan juga boleh, tergantung sensornya saja. Itu ada indikator mengatakan valve-nya sudah penuh atau sudah temperatur sudah maksimal. Menunggu waktu untuk equalizer tank penuh aktif. Kemudian lanjut ke cooling water, levelnya naik. Pendingin ya, air pendinginan ya. Kemudian pendinginan ke buffer tank. Buffer tank terus ke continuously tank reactor atau CSTR. Di sini kita lihat berapa. Di sini kita atur menggunakan angka digital dan bisa kita atur waktunya. Apakah ini yang diinginkan berapa, maunya maksimal berapa.
Kalau sudah mencapai angkanya, di sini kita anggap dia level sudah penuh, tapi